Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Islam di Sumatera akan mempresentasikan hasil mading yang telah kami buat. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Tunekai Wasudinata, nomor absen 9 dari kelas 17. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hadi Juliano, nomor absen 19 dari kelas 17. Perkenalkan, saya Kadek Mahaprasasti Sari Putri, nomor absen 21 dari kelas 17. Perkenalkan, saya Komarenia Nariswari, nomor absen 22 dari kelas 17. Perkenalkan, nama saya Niputu Kirana Paramita, absen 34 dari kelas 17. Perkenalkan, nama saya Nimas Madaina Tisa, nomor absen 37 dari kelas 17. Perkenalkan, nama saya Talita Zafif, absen 40 dari kelas 17. Baiklah, presentasi akan dimulai dari saya. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari Kerajaan Samudra Pasai yaitu yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai dikenal juga sebagai Samudra Darussalam yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1267 di pesisir utara Sumatera, tepatnya di Pasai. Berdasarkan catatan Marco Polo tahun 1292 dan Ibnu Battuta pada abad ke-14 serta bukti arkeologis berupa batu nisan Sultan Malik Al-Saleh pada 1297, kerajaan ini terbentuk dari penyatuan kerajaan Samudra dan Pasai. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikan Samudra Pasai pusat perdagangan dan tempat pertemuan budaya serta agama dari Arab, India, dan Cina. Lokasi dari Kerajaan Samudra Pasai yaitu terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di wilayah Aceh, sekitar Lok Mawe dan Aceh Utara. Raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Samudra Pasai yaitu yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh yang memimpin pada 1270 sampai 1297 Masehi. Yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang memimpin pada 1297 sampai 1326 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memimpin sekitar 1346 sampai 1388 Masehi. Yang keempat ada Sultan Yang keempat ada Mahmud Malik Az-Zahir tahun 1513 sampai 1524. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Samudra Pasai berbasis perdagangan dan pelayaran internasional, memanfaatkan jalur strategis Selat Malaka. Komoditas utama meliputi lada, kapur barus, dan emas. Kerajaan ini juga mengeluarkan mata uang sendiri, yaitu dirham, serta menjalin perdagangan aktif dengan Arab, India, Cina, dan Jawa. Masyarakatnya juga bercocok tanam, beternak sapi perah, dan memiliki rumah panggung khas kayu. Kehidupan politik di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh dan memiliki sistem pemerintah serta angkatan perang yang teratur. Awalnya berada di bawah pengaruh Majapahit, Samudra Pasai kemudian memperluas wilayah ke daerah pedalaman guna memperkuat Islamisasi. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Kirana. Baik, yang selanjutnya yaitu kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial di Samudra Pasai, di Kerajaan Samudra Pasai itu diatur oleh hukum Islam. Mirip dengan kehidupan sosial di Arab dan Mesir, sehingga wilayah Aceh dikenal dengan Serambi Mekah. Nah, selanjutnya itu ada masa kejayaan. Pada masa kejayaan di Samudra Pasai itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin pada 1383 sampai 1405 Masehi, dan Sultaniyah Nashirah pada 1405 sampai 1412 Masehi. Pada masa ini armada Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok beberapa kali mengunjungi Pasai, menunjukkan betapa pentingnya hubungan internasional dari kerajaan ini. Selanjutnya yaitu ada masa keruntuhan. Kerajaan Samudra Pasai runtuh akibat konflik internal berupa kekuasaan antar kerajaan serta eksternal dari kekuatan asing seperti Portugis yang menguasai Malaka pada 1511.
Nah, selanjutnya yaitu ada peninggalan sejarah dari kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu lonceng Cakradonya, yaitu hadiah dari Kaisar Tiongkok yang terbuat dari besi dengan aksara Arab dan Cina. Yang kedua, surat Sultan Zainal Abidin yang ditulis dalam aksara Arab yang menggambarkan situasi kerajaan pada Portugis datang. Yang ketiga yaitu makam-makam Raja Pasai. Nah, makam-makam dari kerajaan Pasai itu terdapat pada Gampong Peuniti, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Yang kelima ada koin dirham. Koin dirham merupakan mata uang emas, perak, dan tembaga yang bertuliskan nama-nama sultan. Selanjutnya, Kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang Kesultanan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1496 oleh Sultan Ali Mugayat Shah di wilayah utara Sumatera dengan pusat pemerintahan di Banda Aceh. Kesultanan ini muncul setelah melemahnya Samudra Pasai dan berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil seperti Lamuri dan Indrapuri. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting. Dalam waktu yang singkat, Aceh tumbuh menjadi kekuatan maritim dan politik besar di Asia Tenggara, serta benteng Islam melawan kolonial Portugis. Lalu selanjutnya ada lokasi. Jadi lokasinya itu terletak di ujung barat Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah Provinsi Aceh. Posisi strategisnya di Selat Malaka menjadikan Aceh pusat perdagangan dan militer penting dalam jalur internasional antara India, Timur Tengah, dan Cina. Baik, selanjutnya raja-raja yang memimpin di kerajaan Aceh. Yang pertama ada Sultan Ali Mugayat Shah yang memimpin pada 1496 hingga 1528. Yang kedua Sultan Salahuddin 1528 hingga 1537. Yang ketiga Sultan Alauddin Riyah Shah Al-Kahar 1537 hingga 1568. Yang keempat Sultan Iskandar Muda 1607 hingga 1636. Yang kelima Sultan Iskandar Thani 1636 hingga 1641. Baik, selanjutnya ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kesultanan Aceh bertumpu pada pelayaran dan perdagangan. Komoditas utama yang diekspor antara lain itu seperti lada, timah, emas, beras, dan rempah-rempah lainnya. Impor ini mencakup sutra seperti sutra, porselin, kain, dan minyak wangi dari India, Cina, dan Eropa. Aktivitas ekonomi berkembang pesat berkat penguasaan atas Selat Malaka dan hubungan dagang dengan banyak bangsa asing, serta adanya industri pengolahan barang di ibu kota. Baik, selanjutnya kehidupan politik kerajaan Aceh. Jadi kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Aceh menganut sistem monarki absolut. Sultan memiliki kekuasaan penuh dalam segala aspek pemerintahan. Pemerintahan sipil dipimpin oleh kaum bangsawan atau Teuku dan ule balang. Sementara urusan agama dijalankan oleh para ulama atau Teuku melalui struktur mukim dan imam. Maaf. Baik, saya lanjut. Di masa Sultan Iskandar Muda, kekuatan militer terutama angkatan laut itu berkembang pesat di wilayah kekuasaan meluas hingga semenanjung Malaya. Selanjutnya ada kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial didasarkan pada hukum Islam yang terintegrasi dengan adat, dikenal sebagai hukum makuta alam. Budaya Aceh sangat dipengaruhi oleh Islam, tercermin dalam sastra, arsitektur, dan seni tari seperti tari saman, tari seudati, dan tari seudati. Kasusastraan Aceh berkembang dengan karya ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Baik, masa kejayaan di kerajaan Aceh, Kesultanan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda pada 1607 hingga 1636, ditandai dengan kekuatan militer yang besar, pengaruh politik luas, pusat perdagangan internasional, serta menjadi pusat keilmuan dan penyebaran Islam. Hubungan erat dengan Kesultanan Utsmaniyah turut memperkuat posisi Aceh. Yang selanjutnya, masa keruntuhan. Kemunduran dimulai setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda.
yang dimana konflik internal, kepemimpinan yang lemah, penolakan terhadap sultanah, serta masuknya pengaruh kolonial termasuk Belanda, mempercepat keruntuhan di kerajaan Aceh. Puncaknya adalah Perang Aceh pada 1873 hingga 1904 yang mengakhiri kekuasaan kesultanan dan memasukkan Aceh ke dalam wilayah Hindia Belanda. Peninggalan kerajaan Aceh. Yang pertama ada Masjid Raja Baitur Rahman sebagai simbol kejayaan Aceh dan pusat keagamaan. Yang kedua ada Benteng Indrapatra sebagai pertahanan dari serangan Portugis. Yang ketiga ada makam Sultan Iskandar Muda yang sebagai makam yang terdapat pada Gampong Peuniti, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Dan yang keempat ada Taman Sari Gunungan, Taman Istana untuk Permaisuri Pahang, dan yang terakhir ada naskah-naskah keagamaan yaitu karya ulama Aceh dalam bahasa Arab dan Melayu. Dan yang keenam Istana Darul Makmur sebagai pusat pemerintahan dan kini dalam bentuk reruntuhan. Baik, materi akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Kerajaan Siak. Dimulai dari latar belakang. Latar belakang Kerajaan Siak itu dikatakan didirikan pada tahun 1723 Masehi. Pendirinya merupakan Raja Keci yang bergelar Sultan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra dari Raja Johor yang bergelar Sultan Mahmud Shah dan Encik Pong. Pusat kerajaan ini awalnya berada di Buantan. Nama Siak dipercaya berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Sebelum berdirinya Kerajaan Siak, wilayah ini merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Johor. Adapun lokasi Kerajaan Siak. Lokasi Kerajaan Siak itu tepatnya di Provinsi Riau, di kota yang kini yang kini bernama Siak Sri Indrapura dan menjadi bagian dari Kabupaten Siak. Didirikan pada abad ke-18, kerajaan ini berkembang pesat sebagai pusat kerajaan, sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di Sumatera bagian timur. Lokasinya yang strategis membuat yang ada di tepi Sungai Siak menjadikannya jalur utama menuju Selat Malaka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan siapa saja raja-raja yang pernah memimpin dari kerajaan Siak. Yang pertama terdapat Kerajaan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1703 sampai 1746. Selanjutnya ada Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Syah terdapat pada tahun 1746 sampai 1760. Selanjutnya ada Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah terdapat pada tahun 1760 sampai tahun 1761. Selanjutnya ada Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah pada tahun 1761 sampai 1766. Selanjutnya ada Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Azam Syah pada tahun 1765 sampai tahun 1779. Selanjutnya ada Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin pada tahun 1779 sampai 1781. Selanjutnya ada 7 Sultan Yahya pada tahun 1781 sampai 1791. Selanjutnya ada Sultan Asyid pada tahun 1791 sampai 1811. Selanjutnya ada Sultan Asyid Al-Syarif pada tahun 1811 sampai tahun 1827. Baik, dilanjutkan pada kehidupan ekonomi Kerajaan Siak. Dari segi ekonomi, masyarakat Siak terbilang makmur, terutama pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Mereka menghasilkan berbagai komoditas seperti emas, padi, lilin, madu, dan bahan pengobatan. Kemakmuran ini juga didukung oleh kepemimpinan Sultan yang terkenal jujur. Kehidupan sosial di Kerajaan Siak itu Kehidupan sosial di Kerajaan Siak Sri Indrapura terstruktur rapi berdasarkan nilai-nilai Islam. Sultan dan keluarga kerajaan berada di lapisan teratas, diikuti bangsawan, ulama, dan rakyat biasa. Ulama memiliki peran penting karena ajaran Islam memengaruhi adab, hukum, dan pendidikan. Masyarakat menjunjung tinggi gotong royong dalam kegiatan sehari-hari.
terutama pertanian dan keagamaan. Perayaan Hari Besar Islam dan adat Melayu dirayakan dengan meriah. Interaksi dengan pedagang dari Arab, India, dan Cina melalui jalur Sungai Siak juga memengaruhi kehidupan sosial. Masa kejayaan Siak Sri Kerajaan. Indrapura mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, terutama di bawah pemerintahan Sultan Syarif Hashim dan Sultan Syarif Qasim I. Siak menjadi pusat perdagangan yang makmur karena letaknya yang strategis di Sungai Siak. Kerajaan ini juga mengalami kemajuan pesat dalam agama dan pendidikan Islam, serta menjalin hubungan dagang internasional, stabilitas politik, kekayaan alam, dan sistem pemerintahan yang baik mendukung keberhasilan ini. Namun kejayaan Siak mulai meredup seiring dengan menguatnya kekuasaan Belanda di Riau pada abad ke-19. Masa keruntuhan Kerajaan Siak Sri Indrapura dimulai pada awal abad ke-19 seiring dengan menguatnya pengaruh Belanda di Riau. Setelah Sultan Syarif Qasim II wafat pada tahun 1826, terjadi perebutan kekuasaan dan melemahnya sistem pemerintahan. Belanda secara bertahap mengintervensi dan menguasai Siak hingga pada tahun 1858 Siak menjadi wilayah protektorat Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946, Siak resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan, keruntuhan ini disebabkan oleh faktor internal seperti persaingan dan lemahnya kepemimpinan serta tekanan kolonial Belanda dari luar. Oke. Selanjutnya ada peninggalan dari kerajaan Siak. Adapun yang pertama ada Istana Siak, yaitu Istana Asyir Hasim Siak, dibangun pada masa Sultan Syarif Hashim, kini menjadi museum dengan berbagai koleksi sejarah dan budaya kerajaan. Selanjutnya ada Masjid Syahabuddin, merupakan masjid bersejarah pada abad ke-19 yang masih berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan di Siak. Yang ketiga ada Makam Sultan Siak, merupakan komplek pemakaman keluarga kerajaan di kota Siak, tempat peristirahatan para sultan. Nah, selanjutnya ada 4 Tugu Siak, di mana tugu di pusat kota Siak yang menjadi simbol kebanggaan dan penghormatan terhadap sejarah kerajaan. Dan yang terakhir terdapat naskah dan kitab keagamaan, naskah kuno dan kitab keagamaan dari masa kejayaan kerajaan yang membuktikan pengaruh Islam di wilayah tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih. Teman-teman.